Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Nurcayati dengan NIM D11 2019 02782, kelompok D1144, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan terkait menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan perumahan Sukatani Permai, khususnya di RW 003. Berikut adalah video pemaparan tugas yang saya akan sampaikan. Masuk untuk tahap pertama, yakni mengidentifikasi masalah di lingkungan perumahan Sukatani Permai RW 003. Setelah dilakukan pengamatan, didapati bahwa terdapat 3 permasalahan yang ada di wilayah ini, yaitu COVID-19, TBC, dan DBD. Setelah mengidentifikasi masalah yang terdapat pada lingkungan perumahan Sukatani Permai RW 003, saya melakukan penetapan prioritas masalah dengan MCUA berdasarkan besar masalah, kegawatan, dan tingkat kepentingan. Didapati bahwa nilai masalah pada COVID-19 lebih tinggi dibandingkan TBC dan DBD, dan menandakan bahwa prioritas masalah di wilayah ini ialah masalah COVID-19. Untuk tahapan selanjutnya, yakni mengidentifikasi penyebab masalah. Menemukan akar penyebab masalah dapat dilakukan dengan menggunakan bagan fishbone yang terdiri dari man, material, method, money, dan environment, dan didapati beberapa penyebab seperti pada bagan fishbone yang telah saya buat berikut ini. Untuk tahapan 3, yakni menetapkan prioritas penyebab dengan faktor per. 3 penyebab yang saya pilih sebelumnya menandakan penyebab yang mengkhawatirkan di lingkungan setempat. Saya melakukan perhitungan untuk mendapatkan prioritas penyebab untuk kasus COVID-19 di lingkungan perumahan Sukatani Permai RW 003, yakni seperti tabel berikut. Setelah itu, untuk menentukan prioritas masalah penyebabnya, saya menggunakan metode Hanlon dengan beberapa kriteria, yakni A. Besar masalah, B. Kegawatan, dan C. Mudah diatasi. Dan didapati prioritas penyebabnya ialah terkait pengetahuan warga tentang prokes yang masih kurang, yakni dengan nilai 80. Untuk langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi alternatif solusi dengan bagan how-how diagram. Berdasarkan prioritas masalah yang sebelumnya telah ditetapkan pada metode Hanlon, yakni terkait pengetahuan warga tentang prokes yang kurang, ditemukan beberapa alternatif, yaitu seperti yang dapat dilihat di bagan how-how berikut. Setelah mendapat beberapa solusi alternatif, maka langkah selanjutnya yakni menetapkan prioritas solusi dengan metode Hanlon. Berdasarkan perhitungan yang ditunjukkan pada tabel, didapati bahwa prioritas solusi masalah pertama ialah sosialisasi prokes 3M. Setelah mendapatkan alternatif solusi, maka langkah selanjutnya adalah menyusun POA. Pada tabel POA, saya menentukan beberapa kegiatan yang nantinya akan diimplementasikan, yakni seperti tabel POA yang sudah tertera berikut ini. Setelah menyusun POA, tahapan selanjutnya ialah implementasi dari POA tersebut. Berikut adalah dokumentasi saat saya melakukan 3 kegiatan dalam POA. Yang pertama, saya melakukan sosialisasi COVID-19 dan prokes 3M dengan Ketua RW 003. Lalu ada video saat saya melakukan penyuluhan COVID-19 dan prokes 3M dan penempelan poster CTPS di rumah warga. Berikut adalah videonya. Setelah mengimplementasikan kegiatan yang telah disusun di tabel POA, maka selanjutnya saya membuat tabel monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan dan perbaikan yang harus dilakukan, yakni seperti yang tertera pada layar. Kesimpulan dan rekomendasi dari mahasiswa terkait kegiatan penugasan mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan yang telah dilakukan adalah pengetahuan warga RW 003 akan COVID-19 dan protokol kesehatan masih kurang. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan warga akan COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan 3M, dan kedepannya direkomendasikan kepada tokoh masyarakat setempat maupun petugas kesehatan seperti pihak Puskesmas dapat melakukan penyuluhan terkait sosialisasi penerapan protokol kesehatan di wilayah lingkungan perumahan Sukatani Permai RW 003. Demikian video pemaparan tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.